case-nya adalah ini. Ya, bahwa the data in the table below represent a data from saturated oil reservoir. Jadi udah jelas ya, saturated. Nah, itu kunci pertama, saturated. Kemudian dia bilang water dry. Water dry berarti dia punya water influx. Jadi udah jelas nih. Ketika kalian nanti mendapatkan soal seperti ini, harus tahu dulu kondisi reservoir ini bagaimana. Dia saturated dan dia punya water dry. Dan kita ditanya berapa OOIP. Ya. Nah, berapa OOIP. Seperti itu. Ini case-nya. We have historical production, hanya oil aja, NP. Kita punya waktunya dari tahun pertama sampai tahun ke-8. Kita punya data PVT, BG, BO, RS, dan RP. Gitu ya. Terus kita lakukan aja. Masukkan dulu, kita catat rumus-rumusnya. Gitu ya. Rumus-rumusnya ini saya sudah catat. Pertama, karena kita di sini ada satuan kubik feet dan satuan barel, itu kita harus cari tahu konversinya. Kita harus tahu, karena di sini ada kubik feet, ada CUFT, kubik feet, CUFT, dan ada STB, stock tank barrel, ada barel, dan ada kubik feet. Kita harus cari tahu konversinya. Dan konversinya adalah ini. 1 barel adalah 5,615 kubik feet. Alright? Gitu ya. Kemudian kita catat lagi ininya, rumus-rumusnya. F, NP, BO, RP, RS seperti ini. EO juga sama. Alright, gitu ya. Nah, ini kita anggap saja belum ada. Ini saya delete. Gitu ya. Jadi belum ada nih jawaban dari kita. Jawaban dari buku udah ada. Jawaban dari buku ini, cara pengerjaan dia. Tapi kita ingin melakukannya sendiri, gitu ya. Nah, kita siapkan tabelnya. Kita siapkan tabelnya di sini. Sama persis, saya ikuti aja. Time-nya berapa, NP berapa, BGBO, RS, RP berapa. Sekarang kita bikin kolom EO. Kita bikin kolom EO, kita bikin kolom F. Gitu ya. Dengan catatan kita tahu dia adalah tidak punya water drive dan dia adalah saturated. Gitu ya. Jadi tadi kasusnya ini dia tidak punya water drive, without an active water drive. Jadi dia tidak punya. Jadi dia hanyalah saturated, ya. Jadi ini rumus kita. Dia tidak punya water drive. Berarti bisa kita tumbangkan yang ini. Ya, kita tumbangkan yang ini. Dia juga nggak punya gasket. Tumbang. Dia saturated. Ketika saturated artinya banyak gas. Ketika banyak gas berarti ini tumbang. Ya. Berarti rumus kita hanyalah F sama dengan N dikali EO. Inilah rumus kita yang tersisa. Hanya ini. Berarti F ini adalah sumbu Y, N dikali EO, EO adalah sumbu X, N menjadi slope atau menjadi kemiringan. Nah, udah jelas. Berarti kuncinya kita harus cari tahu F ini apa, EO ini apa. F rumusnya yang ini sudah saya siapkan. Boleh kita lakukan BO dulu. Teman-teman ikuti saya aja ya. Ini. EO sama dengan buka kurung lagi, BO-nya ini dikurang BOI. BO inisial adalah BO ketika tahun ke-0, dan itu adalah 1,5533. Artinya BOI ini harus kita kunci. Kita tekan F4. Kita kunci karena hanya ada satu BOI inisial. Hanya ada satu, yaitu 1,5533. Tidak ada BO yang lain. BO ini banyak, bisa berubah-ubah. Tapi BOI hanya satu ketika inisial. Ketika original point di titik pertama. Oke, kita tutup kurung plus
RS juga begitu. RS kondisi mula-mula, RSI, kita kunci. Kita tekan F4, dikurang RS. Kita tutup kurung, kita kali BG. Rumusnya ini ya, BG dibagi 5,615. Tutup kurung, selesai. 0. Karena rumusnya udah jadi, kita tinggal tarik ke bawah. Dan kita lihat hasilnya. Ini hasil dari buku. Ini hasil dari buku. Oke, ini hasil saya. Oke, cocok. Gitu ya. Kalau ada beda-beda sedikit itu hanyalah pembulatan. Tapi kelihatannya ini sama persis. Ya. Kemudian kita lakukan yang F. Untuk yang F, tinggal ikuti aja. NP ini dikali dalam kurung BO ditambah buka kurung RP dikurang RS ditutup kurung dikali BG dibagi 5,615 tutup kurung. Nah, terlihat cocok jawabannya dengan yang sudah saya lakukan. Gitu ya. Ini saya lihat dan ini saya plot yang sudah saya bikin. Ya. Let's say plotnya saya nggak punya dulu ya, saya buang. Saya punya kosong di sini. Ini plot dari buku. Nah, kita bikin plotnya. Kalau teman-teman belum kebiasa gitu ya. Insert, chart, scatternya, boleh pakai scatter yang ini. Kemudian klik kanan, select data, add. Misalnya di sini saya beri judul esto IIP atau atau OOIP estimate. Oke, estimate. Sumbu X-nya apa? Sumbu X-nya kalau dari persamaan ini adalah EO. Berarti sumbu X-nya adalah EO. Sumbu Y-nya apa? Sumbu Y-nya adalah F. Berat. Udah jadi. Ya. Sudah jadi. Jadi sebenarnya rumusnya seperti bentuk kurvanya seperti ini. Bisa kita bikin legend. Legendnya di sini. Sorry, bukan legend, axis. Nah, axisnya di sini. Axis sumbu Y adalah F. Axis sumbu X adalah EO. Ya, ini saya mau kasih warna merah, warna hitam semuanya. Saya mau perbesar angkanya jadi seperti ini. Itu ini bold 14 atau ya udah gampangnya seperti itu ya. Atau kalau mau lihat lebih serius lagi atau lebih interaktif lagi, klik 2 kali, plotnya begini. Nah, ini bisa kita bulatin. Ya, ini taste masing-masing ya, rasanya masing-masing. Tapi ketika nanti kalian jadi engineer, visualisasi itu penting sekali gitu ya. Jadi ini saya coba bikin seperti ini. Ya, intinya seperti ini. Dan di sini kita bisa keluarkan juga, klik kanan, trend line, add trend line, kemudian seperti ini kita set intercept-nya sebagai 0, ya set intercept-nya sebagai 0 karena kita selalu berangkat dari titik 0,0, kita buat trend line, dan Excel akan memberikan kita persamaan garis. Persamaan garisnya saya mau coba gedein, ini adalah persamaan garis yang diberikan oleh Excel. Sebentar, ini saya mau kasih background-nya putih. Oke, ini hitam. Nah, jadi ini adalah persamaan garis yang Excel berikan, oke? Dan Excel bilang Y sama dengan 776,56 dikali X. Nah, kita udah tahu bahwa Y di sini sama dengan F. Sementara X sama dengan EO. Artinya N sama dengan 776,56. That's it. Gitu ya. Nah, N ini satuannya apa? Nah, udah jelas. Satuannya kita tinggal lihat aja. NP-nya berapa? Data-data yang kita punya berapa? Data NP-nya adalah MMSTB. Berarti ini adalah N-nya adalah MMSTB.
Ini jawabannya gitu ya. Jadi initial oil in place-nya adalah 776,56. Kalau kita consider dengan mengambil regression atau trend line dari kurva Excel yang kita punya. Nah, caranya yang dilakukan oleh buku itu agak lebih old fashion. Dia menghitung slope dari dua titik gitu ya. Titik yang ini dan titik yang ini. Dia ngambil Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Itu rumus-rumus anak SMA gitu ya. Dia ngambil dua titik dan dia hitung slope-nya 786,39. Ya. Itu udah mirip banget dengan yang saya hitungkan dengan Excel. Saya hitungnya 776, dia memberikan 786. Tapi ya itu bukanlah perbedaan yang signifikan gitu. Karena satuan kita juga juta barel gitu ya. Jadi ya udah nggak apa-apa. Dia mengambil dua titik, tapi kalau kita melakukan regresi dari semua titik, ya. Jadi seperti ini yang bisa kita lakukan sebagai engineer ketika kita punya data produksi, kita punya data tekanan, kita punya data PVT, kita cukup melakukan plottingnya di sini dan kita udah dapat berapa initial oil in place. Oke ya, jadi yang saya demonstrasikan ke kalian gitu ya, nanti juga saya akan posting juga ke kalian contoh-contoh soal yang lain supaya kalian mengerti. Nanti saya akan posting gitu ke contoh-contoh pengerjaannya. Biasakan diri kalian untuk pakai Excel karena engineer itu senjata utamanya sebenarnya. Microsoft Excel, bukan MATLAB, bukan Python, bahkan bukan software, tapi yang paling utama kefasihan kita memakai Excel seperti itu ya. Itu yang saya amati sendiri sebagai engineer di industri gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan.